makanya baginda Rasul itu ya diisi dulu dengan sifat-sifat itu, disampaikan kepada Allah. Dan kita pun ketika terus kita dalam melaksanakan ibadahnya karena kehambaan, saya bilang tadi, saya ulang, ibadahnya karena sifat kehambaan itu ya, kehambaan diri kita kepada Allah, tidak ada tujuan lain, lillah, maka akan Allah tutupi sifat-sifat yang jelek yang ada di dalam diri kita, ditutupi dengan sifat keagungan Allah. Dan pada saat ditutupi dengan sifat keagungan Allah, itu sudah termasuk bagian daripada wusul sampai kepada Allah. Sebab yang namanya, jangan dihayalkan bahwa sampainya kepada Allah itu menjadi sebuah hayalan seperti kita dari Indonesia berangkat ke Mekah, bukan seperti itu. Jadi secara ringkas usul itu, ketika di dalam jiwa kita sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela ya, itu hilang, kemudian digantikan dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik, itu sudah usul ya. Itu bagian daripada usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di dalam jiwanya sudah tidak ada apa namanya benci terhadap sesama, menghasut, memfitnah, menyebar hoak atau sifat-sifat tercela lainnya. Itu sudah tidak ada. Yang ada adalah sifat Allah berikan, Allah tajalikan kepada hamba yang ia kehendaki, maka hamba itu disebut usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang udah usul itu hidupnya tenang, nggak pernah khawatir, nggak pernah ikut campur urusan orang lain, kecuali dia dalam hal amar ma'ruf nahyi anil munkar. Sifat Allah itu sangat penyayang, sangat pecinta, sangat rindu. Maka orang-orang yang sudah sampai kepada Allah akan terwarisi sifat-sifat Allah itu. Kalau kita kan masih kebanyakan menganggap orang itu baik karena orang itu telah berbuat baik pada diri kita. Maka mafhum mukhalafah dari ucapan itu, ketika orang tidak baik dengan kita, kita akan menganggap orang itu jahat. Kemudian kita terkadang hanya berbuat baik terhadap orang yang telah berbuat baik. Orang yang sudah ada di dalam jiwanya sifat Allah itu, jangan lagi kepada orang yang sudah berbuat baik, bahkan terhadap orang-orang yang sudah berbuat jahat pun dia akan selalu berbuat baik. Bahkan kepada orang-orang yang membenci pun dia akan curahkan kasih sayangnya. Bahkan kepada orang-orang yang sudah menghasut pun dia sambung silaturahimnya. Kalau kita masih tertutup sifat dengan sifat ego yang ada di dalam jiwa kita, nah ketika kita sudah diberikan satu keistimewaan oleh Allah, maka jangan menganggap bahwa itu hasil dari ibadah kita. Dan dalam hal beribadah kepada Allah tidak boleh mengharapkan satu keistimewaan.
Jangan karena ada cerita wali, dia dalam hitungan detik hanya merem saja dari sini sampai ke Mekah. Kemudian di batin kita, di hati kita ada keinginan, kehebatan semacam itu. Ini nggak bakal sampai ke Allah, batal. Karena kehebatan itu bukan Tuhan. Ya. Jadi lillah. Kalau sudah lillah, baru itu disebut nanti semuanya tidak ada yang ada Allah, Allah, Allah. Pandangan pun Allah, Allah, Allah. Syuhud kalbunya menatap bahwa ini adalah af'al Allah, perbuatan Allah, kerjaan Allah, milik Allah. Maka ketika syuhud kalbu sampai kepada apa yang saya jelaskan tadi, tak mampu, tak sanggup untuk menyakiti makhluk Allah. Semua milik Allah, tidak sanggup. Yang ada apa? Cinta, kasih sayang, kebersamaan. Dilukai, dia mengasihi.